Ya, kita lanjutkan ke video yang kedua. Kita masuk kepada pembahasan mengenai formula transmisi Friis, ya. Formula transmisi Friis. Nih, sebagaimana yang tertulis di sini. Apa itu formula transmisi Friis? Formula transmisi Friis inilah formula atau suatu persamaan yang digunakan untuk menghitung daya yang diterima sebuah antena, misalnya tamanya antenanya yang memiliki gain 1, ketika ditransmisikan sinyalnya dari antena lain, yaitu antena lain itu memiliki gain 2 namanya, yang terpisah dengan jarak R. Jadi antara antena 1 dan antena 2 terpisah jaraknya R dan beroperasi pada frekuensi F. Jadi dia sinyal yang dikirim ini beroperasi pada frekuensi F itu. Terserah berapapun F-nya. Nah, formula transmisi Friis itu bisa kita hitung atau kita turunkan dengan pertama kali kita mengasumsikan bahwa daya PT yang dialirkan ke antena pengirim. Jadi ini antena pengirim, ya. Antena pengirim ini punya istilahnya itu adalah di sini dia punya gain, ini punya daya yang dikirimkan di sini adalah P transmisi. Ini gain antena pengirim. Nah, kemudian ada jarak R, kemudian ini antena penerima, juga ada gain antena penerima, dan nanti kita akan mengukur di sini berapakah daya terima daripada antena penerima, berapa daya yang diterimanya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengasumsikan bahwa daya yang dikirim ini PT yang dialirkan ke antena pengirim ini ke sini. Kita asumsikan bahwa antena ini adalah omnidirectional, artinya dia mengirim sama ke segala arah. Dan juga dia ada lossless, artinya tidak ada kehilangan daya yang diakibatkan oleh ketidakmatchingan ataupun apapun di antena ini. Dan antena ini, antena penerima dan antena pengirim ini memiliki jarak yang berjauhan. Maka kita bisa mengetahui daya P dari gelombang elektromagnetik yang tiba di penerima, P yang tiba di penerima, dayanya yang tiba di penerima itu adalah daya kirim PT, ya, daya kirim PT yang karena dia memiliki tersebar merata ke segala arah gitu, ya, ke segala arah, karena dia ini omnidirectional. Jadi daya PT yang dikirim itu tersebar ke segala arah gitu, dan ke sini juga, ke sini juga, ke sini juga, ya, sampailah sebahagiannya di penerima. Maka ini kan karena daya dikirim ke segala arah sama besar, maka daya yang tiba di penerima di sini itu sama dengan kalau kita hitung adalah bahagian daripada luas bola dengan jari-jari, yaitu jarak dari antena pengirim ke antena penerima. Berapakah luas bola? Luas bola itu, jadi daya yang PT ini yang dikirimkan oleh antena itu tersebar ke segala arah dalam bentuk suatu bulatan bola gitu. Nah, berapakah daya, densitas daya yang dikirim oleh antena ini jadinya kalau udah tiba di sini itu adalah luas bolanya. Kita cari dulu. Luas bolanya di sini adalah, ya, kita ketahui rumus luas bola itu adalah luas bola itu rumusnya adalah 4V R kuadrat. Dimana R itu jari-jari, ya, daripada bola ini. Dimana kalau di sini jari-jari bola itu sama dengan jarak antara antena pengirim ke antena penerima. Nah, maka daya, densitas daya yang tiba di antena sini, di antena penerima itu sama dengan daya yang dikirim dibagi dengan luas bola ini, ya, sehingga karena dia harus dibagi luas bola ini karena tidak semua daya PT ini tiba di sini. Daya PT ini cuma tiba sebagian saja ke sini, karena sebagian lain ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, karena dia kita anggap omnidirectional. Maka dayanya adalah P, daya terima di sini itulah PT, daya kirim, dibagi dengan luas bola, yaitu bagi 4V R kuadrat, ya, dibagi dengan 4V R kuadrat. Sehingga selanjutnya
kita bisa melanjutkan bahwa jika antena pengirim memiliki gain pada arah antena penerima GT, jadi artinya kalau kita lihat gambar ini lagi, maka tadi kan kita mengasumsikan bahwa antena pengirim ini dia omnidirectional, artinya gainnya 1 atau 0 dB, sesama mengirim ke segala arah. Kalau kita asumsikan dia punya gain pada arah pengiriman ke antena penerima, maka kita bisa melanjutkan bahwa daya yang diterima di sini itu tidak lagi PT per 4 VR kuadrat, tapi dia menjadi PT per 4 VR kuadrat dikalikan dengan gain daripada antena pengirim ini, yaitu antena gain itu kan menunjukkan banyaknya daya yang dikirim pada suatu arah puncak radiasinya. Jadi dikalikan dengan gain. Sebenarnya persamaan ini juga sudah dikalikan gain, tetapi karena antenanya adalah antena jenis omnidirectional yang kita asumsikan, maka gainnya itu nilainya 1 dan tidak kita tulis, 1 tidak perlu ditulis gitu. Tetapi ketika gainnya ada, maka kita harus menuliskan GT. GT ini apa? Gain antena pengirim, itu nih GT. Oke. Selanjutnya, jika antena penerima memiliki daerah efektif AER, jadi kita anggaplah misalnya antena penerima ini daya yang tiba di sini itu tidak semuanya diterima oleh luas antena ini, maka dia punya daerah efektif. Maka kita anggaplah daerah efektif itu beri nama AER. Maka daya yang diterima itu tidak lagi PT per VR kuadrat dikali G, tapi harus kita kalikan dengan daerah efektifnya, yaitu kita kalikan dengan AER, ya, daerah efektifnya. Sehingga rumusnya menjadi ini. Daya terima PT kali GT AER per 4 VR kuadrat. Ini dia yang sudah kita tulis juga. Nah, karena daerah efektif itu dapat dinyatakan sebagai rumusnya AE sama dengan lambda kuadrat per 4 V kali G, yang kita lihat pada pelajaran pada daerah efektif. Ini slide daerah efektif nih, saya lihatkan lagi. Daerah efektif itu kan rumusnya ada ini. Maka kita masukkanlah nilai AE ini, yaitu ini, masukkan ke persamaan ini, sehingga dia menjadi daya terima PR itu sama dengan PT per 4 VR kuadrat GT, AER-nya apa? Lambda kuadrat per 4 V dikali gain. Gainnya gain apa? Gain antena penerima atau GR. Sehingga rumusnya setelah kita sederhanakan jadi PT GT GR, ya, PT GT GR kali lambda kuadrat 4V kali 4V kan 4V kuadrat R kuadrat, maka bisa menjadi 4V R kuadrat. Nah, inilah daya yang diterima oleh antena penerima jadi kalau kita punya suatu antena pengirim, dia punya gain antena T, daya yang dikirimkannya adalah PT, jaraknya dengan antena penerima adalah R. Di sini ada antena penerima, gainnya GR, maka kita bisa katakan bahwa daya yang diterima di antena ini yaitu PR, rumusnya adalah sama dengan PT kali GT kali GR, ya, PT kali GT kali GR kali lambda kuadrat. Lambdanya apa? Lambdanya adalah daya dari panjang gelombang daripada sinyal yang dipakai per 4 VR kuadrat. 4 VR dikuadratkan. Inilah dia rumusnya. Nah, yang tadi ini itulah yang disebut dengan formula transmisi Friis, ya. Formula transmisi Friis yang barusan kita buat inilah yang disebut dengan formula transmisi Friis. Kita lanjutkan ke video berikutnya.